omongannya uang tuh halus sih mas ya. Iya. Katanya bisnisnya omsetnya MM-an. Jadi kadang ada yang gini, orang lunas kok BPKB harus diwehne. Iya. Sama itu ngoten, padahal kalau ngadepi ngeten mesti luluh mas. Ngoten loh, manut Nggak mesti tahu mas, Pak, kayak orang ikut saja katanya. semacam kayak apa ya kalau dikenal gitu loh. Oh, dia udah tes ya. Halo teman-teman Radar Blitar, kembali lagi di podcast Radar Blitar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Nantinya akan membahas sebuah kasus. Nah, kalau biasanya membahas hobi dan lainnya, kali ini membahas sebuah kasus yang tengah ramai dibicarakan di media sosial. Kita sudah kedatangan dua orang yang menjadi korban dari kasus penipuan ya. Iya. Nah, Penipuan. dengan Mbak siapa? Titin Rahayu. Titin Rahayu dengan dan Budi. Budi. Nah, Mbak Titin ini asalnya Dari Wonotirto. dan Mbak Budi? Selo Kajang, sangat. Oke. Pak, berarti Mbak Titin dan Pak Budi ini korban dari pelaku yang sama nih dari kasus Iya, penipuan ini. iya. Oke. Sama. Nah, saya ke Mbak Titin dulu ya. Nah, dari Mbak Titin sendiri bisa diceritakan gimana kronologis awalnya kasus ini sampai jenengan jadi korban kasus penipuan mobil ini. Awalnya saya kan tanya harga ke Mas Bagus ini karena dia kan showroom ya. Terus paginya dia datang ke rumah, lalu mobil dibawa dan BPKB-nya setelah 1 hari mobil dibawa, 2 hari. Itu waktu mobil dibawa itu belum dikasih uang sama sekali. Nah, katanya BPKB-nya mau di-leasing. Saya disuruh ngasihkan BPKB gitu. Nah, setelah itu saya percaya. Kita manut semua, pokoknya ketemu dia itu manut dan luluh ngono mas. Oh, berarti kata-katanya halus Iya, gitu ya? betul. Terus katanya di leasing kan, di perjanjian itu 10 hari. 10 hari, setelah 10 hari sudah jatuh tempo, tapi nggak ada uang sama sekali yang masuk, nggak ada etikat baik ketemu apa gimana itu nggak ada. Akhirnya saya sempat post di Facebook juga. Terus itu marah-marah kan saya post di Facebook itu saya bilang gini, lunas berarti saya hapus. Itu kan postingan. Nah, tapi dia marah-marah. Dia posting apa ngerti tak post ki nesu-nesu ngono Mas. Nah, terus setelah itu mek janji setiap bulan nih janjinya tanggal 20, tanggal 20, tanggal 20. Mas Mbak mesti beres gitu. Sama kita ini zaman mesti beres. Dan pokoknya malah kita itu ngono loh Mas. Nah, berarti bisa dijak ketemu itu nggak pernah bisa. Oh, berarti ini kejadiannya kapan ini Mbak? Saya 10 Oktober. 10 Oktober. Okay. Berarti udah 3 bulan nih ya? Iya, sudah 3 bulan. Dan saya lapor November. Nah, berarti terakhir ketemu sama si Bagus itu? Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober itu ya? Setiap ke rumahnya pun nggak bisa ditemui. Nanti cuma dia pasang itu, pekerjaannya di depan rumah. Yang alasannya nggak ada Sidoarjo, Pasuruan. Terus dia juga nggak ada Mbak, aku saya joki lelang lah, gini lah. Joki lelang kan cuma dia, ngapain dia harus keluar kota? Iya, ngeri-ngeri juga. Kemarin para korban kesana juga nggak ada. Para Istrinya juga nggak pernah bisa ditemui. Istrinya, malah kemarin ada anaknya. Nah, dan bilang kan para korban ini berarti banyak ini berarti korbannya. Banyak Mas loh. Kalau di itu yang lapor sih lebih dari
kalau saya kan di Talon ya, Mas Talon itu 3. Terus kalau di kota Mbak Sri ini juga di kota. Itu Pak Anu juga di kota. Kalau di kota kayaknya nggak tahu berapa ya, Mas 3 atau 4 gitu juga. Oh. Kalau saya kan karena kejadian di mana Tirto ya, jadi saya ke Talon. Nah itu kok si Bagus ini tahu jenengan itu berarti jenengan menawarkan lewat Facebook untuk jual atau Ya, gimana? kami sudah kenal 2021, saya pernah beli Rio di sana. Oh gitu. Iya. Iya. Kan nggak tahu Mas terus repotnya dia seperti itu karena kan yang kita tahu dia punya showroom. Dan dulu saya sempat ngantar tetangga, katanya juga ngantar tetangga jual mobil di sana ya beres. Nah kita nggak tahu kalau seperti itu sekarang. Oke. Nah kan sudah lapor polisi ya sejak November. Nah perkembangannya? Katanya kemarin itu sudah panggilan SP1, SP2 dia juga datang. Oh ya, ngeri. Ya kami harap ya segera ditindaklanjuti, soalnya korbannya itu sudah semakin banyak dan dia tetap mencari korban gitu. Kemarin baru ada berapa minggu ya, 1 minggu atau 2 minggu kemarin itu jazznya orang menekan goreng apa gimana gitu. Oh. Dilarikan juga, dapat info dari teman-teman. Jadi setiap tanya namanya ini nyapa takon iki ruwet iki mesti mateng. Iya ngeri. Nah Ya namanya juga mau apa mas nggak tahu ya. Iya. Mobilnya apa Mbak kalau boleh tahu jenengan? Avanza. Waduh. Ya. Kalau Pak Budi sendiri modusnya juga sama? Sama Mas. Dan dulunya itu mobilnya dari sana juga belinya. Terus pokoknya dijual lagi, terus saya balikan ke sana. Terus ya diambil di rumah saya gitu. Bukan di rumah adik saya. Itu sekalian langsung dibawa sama BPHB-nya sekali. Nggak dikasih duit sama sekali. Itu baru saya kejar 3 hari apa 4 hari baru dikasih uang 500.000 dengan harga 77 juta. Iya. Nah setelah itu kan katanya kan ya dilesengkan sama seperti Mbak Titin ini. Terus dia temponya itu 15 hari 15 hari. Pada saat jatuh tempo dia nggak ngasih, terus saya kejar, adik saya nangis sama ibu saya itu. Akhirnya saya kirimin dia, adik saya nangis itu lewat WA itu. Dia kayak kasihan itu, terus dia kasih 6.500.000. Nah setelah itu dia tempo lagi katanya 1 minggu lunas. Sampai sekarang belum lunas. Dari bulan 9 tanggal 26. Ternyata modusnya hampir sama semua ya? Semua sama. Karena itu mas sasarannya kan konsumen DS yang lawas-lawas, jadi kan nggak ngerti ya mas track record DS yang sekarang nggak tahu. Soalnya kan yo nggak ada semiran lihat aku mas. Iya. Tadi yang kayak us nggak duit tanggungan urip ae, aku mau viral nih ngono-ngono ngajak aku. Sang ngurus aku ngono. Wong kene adil butuh malah dipuangan kayak ngono. Jadi Jenengan juga masih intens komunikasi sama si Bagus? Sebenarnya aku wis males mas WA, tapi karena tak up di TikTok dan viral, dia malu mungkin ya, jadi WA saya. Kalau nomor saya diblokir. Kebanyakan diblokir. Saya kejar itu diblokir. Sampai diblokir. Adik saya juga diblokir, banyak yang diblokir. Korban-korban itu rata-rata diblokir nomornya. Nah, kalau jadi kan juga udah lapor di kepolisian. Sudah. Nah, perkembangannya apa? Sama juga? Sama. Iya. Nanti harapannya untuk kasus ini seperti apa? Kalau kita harapannya kalau bisa kan, kalau nggak uang lunas ya unit kembali. Enggak, maksudnya untuk tindak lanjutnya ya segera ditangani ya. Iya, segera ditangani, diproses. Karena dia masih berkeliaran kok di luar sana. Jadi sing nggak lapor kan banyak loh mas.
dari orang tua aku kemarin nggak saya juga bakal mobil rumahan gitu Iya. banyak. Yang Mas Ansori Sermat itu juga ada 400-an juta. Oh, ngeri. Ngeri Mas, banyak. Ini apa emang cara bicaranya si pelaku ini Empuk yang banget. halus atau gimana gitu? Empuk banget lek bicara tenan Mas. Gayane apa usaha itu Binpro. Itu apa sih ternak apa kayak pertanian ngono kan Mas? Ya, Obat. Pupuk pertanian. Pupuk hewan, pupuk pertanian tapi cair. Padahal itu punya siapa kan? Bisa ya. Mau aja. Oh, jenengan sendiri juga pernah ngobrol langsung? Dia sering, Mas. Dia sering datang ke rumah saya dulu. Tapi juga jenengan ikut omongannya dia. Iya. Nah, setelah ini nanti ada langkah lain untuk bisa membuat dia jera gitu? Ya kalau buat dia jerah ya dihukum. Hukum itu, Mas. Sama- Biar berjalan hukum aja. Kan ini kepolisian kan belum bergerak nih. Apakah mau ke Polres lagi atau? Iya, kemungkinan mau datang ke Polres lagi. Kita korban kemungkinan akan datang bareng-bareng ke Polres. Biar cepat diusut. Kasihan Mas kalau sampai ada korban lagi, apalagi sama orang desa, sama orang tua, orang tua. Maksudnya sama kasarnya tani uton lah, Iya. itu kan nggak tahu dia mengenai terus manut wong kita sang penggaris sobodalan di aku sih kasarnya ngoten Iya Mas. sih. Ngeri. Oke. Sampai pernah ke Pak Lurah Pak Lurah di sana. Katanya Pak Lurah, Mas pasrah karena ya bisa banyak, oke sih golek Mas. Ngoten. Berarti Pak Kadinnya juga tahu kalau orang itu juga bermasalah. Tahu karena sempat gini, ada orang nggak ditanai Iya, sawah, terus ditetes kan. Nah, sama sing gade sebelumnya gitu diparani ternyata harus digadekne neh ngoten lho. Asetnya dan cuma itu, Iya. ngoten lho. Emang pesakitan nih orang. Ngeri. Ya. Nah, untuk modus operandi dari pelaku kasus penipuan ini seperti apa sih, Mbak? Modusnya? Awalnya? Iya. Awalnya itu katanya BPKB mobilnya mau dileasingkan gitu. Ternyata tidak. Modusnya seperti itu supaya kita mengasihkan BPKB. Nah, seharusnya kan kita sendiri yang mengasihkan ke leasing ke kantor. Dan uang harusnya masuk ke rekening kita. Nah, itu sempat konfirmasi langsung ke pelakunya. Itu kenapa kok nggak jadi leasing atau? Sempat sewaktu saya tahu mobil di mana, saya waktu di sana, saya waktu cross check mobil dijual di sana itu, saya bilang dulu, Mas ternyata kok mobilku mau deleng kene, katanya mau leasing, leasingnya Malang, harusnya pembelinya kan juga orang sana, ya enggak? Terus ternyata dijual di sana dan katanya sudah dibayar gitu. Terus saya bilang gini loh, tadi itu mau pangan, saya bilang gitu, enggak, malah dilimpahkan ke sopirnya. Itu pembelinya gendut atau gendutnya kurang ajar, ngene ngoten. Loh, kita kan nggak mau tahu dia yang tanggung jawab, dia yang punya showroom katakanlah. Lah, kalau dia alasan yang leasing berarti kan dia kelasnya malah makelar, bukan showroom, ya kan. Harusnya kan ya diduiti dhisik mbah arep leasing arep dituku kasual kan urusan tersangka itu gitu. Nah, ini kan korban juga mudah percaya dengan omongan-omongannya. Nah, itu seperti apa sih omongannya pelaku kok korban bisa percaya? Omongannya empuk halus sih Mas ya. Iya. Kasane bisnisnya omsetnya MM-an. Aku sekarang Mbak mainan Binpro. Ngarane kan harusnya kita kirim ke luar negeri itu ekspor ya. Aku impor itu kan masuk nih barang dari luar negeri. Ya. Mainan itu omsetku MM-an. Neng kirim Thailand, kirim Malaysia ngoten. Terus aku sampai tahu Mas saking arep BPKB dari obatnya rong kerdus kayak utuh neng omah.
tak gawe apa ngono. Iya. Untuk piye ya Mas, jenenge nyelimurne aku wis Iya. gak njajal iki dulu nek kono, selain iki terus kene iki omsete sekian sampean lek iso ngedolne ngoten. Emang obrolannya Obrolannya bisnis semua. Iya. Nah, jadi nih kalau kita mau nggak percaya kan nggak mungkin sama dia pembisnis kan, katakanlah ngoten. Iya. Oh ya Mbak sama sok bisnis rental lah, gini. Nah, itu aku mau katanya mau di apa Mas? Pokoknya dia nawani aku mobil bekas lah. Dia nawani aku mobil bekas, sedangkan aku ora mobil dia iki sing tak delok, sing dia nggowo tak delok ki barangnya Ayla. Plat N pas itu. Pas posisi ngasih BPKB. Wow. Nah, mau Mas aku kula ngoten. Ya kan nggak sebanding ya. Nah, maksudnya bener aku iso DP kuwi aku kan enggak mau aku lek Iya. kuwi ngoten lho nggih. Nah, terus sampai ada orang bank telepon saya, Adira. Telepon saya, Mbak, atas nama Titin Rahayu. Iya, saya bilang gitu. Mau kredit ya? Loh, kredit apa Mas? Saya bilang gitu. Kalau kita mau kredit kan aku deal barang iki, coba Iya. ajukan ke bank. Nah, barangnya nggak ada loh Mas, dan nggak pernah deal. Nah terus enggak Mas, saya nggak mau kredit, dia tak bilang gitu. BCA juga telepon, Iya. BCA juga telepon. Mbak kirim itu datanya, katanya mau kredit. Jura tak kirimi datanya. Jadi kadang ada yang gini, loh, ulang lunas kok BPKB wis diwehne. Iya. Sama itu ngoten, padahal kalau ngadepi ngeten mesti luluh Mas. Ngoten lho. Manut Nggak mesti tahu kok Mas. Kayak orang ikut saja katanya. semacam kayak apa ya kalau digendam gitu loh. Oh, dia udah tes ya. Ngeri. Dia nggak berani loh menemui para korban itu, sama sekali nggak ada yang berani temuin. Sampai kemarin tak gini, padahal kan aku perempuan ya Mas. Bisa lek lanang kowe temenan aku. Ngoten. Alasannya aku jadi di luar kota. Mesti ngurusin dana, terus tak sahuri gitu. Nyapa golek mangsane iki kurang ya ngoten. Iya. Nah, untuk sekarang posisi mobil Mbak Titin di mana? Dulu tuh pernah ditelepon orang ya saya. Mbak, mobilmu di coba cek gitu. Itu November. Terus saya sama suami saya ke sana, terus cek ada mobilnya. Saya cek di penjualan, Mbak, dengan nopel sekian apa dijual di sini. Iya, gitu. Terus ini kan belum beres Mbak, ini ruwet guys. Apa saya bilang gitu. Solusinya gimana? Saya minta solusi di sana. Mbak mau tahu Mbak, itu bukan urusan kami lagi. Loh Mbak, minta solusinya apa kami bisa bertemu sama bilang gitu tahu sebagai pemilik atau enggak, kalau enggak sama Pak Kacung ya sebagai pimpinannya lah, apa siapa setidaknya atasannya jenengan apa gimana yang bisa kasih solusi. Enggak bisa, enggak ada orangnya. Ya wis kami terabaikan, nah kami pulang. Saya cuma berdua sama suami saya. Kan posisi mobil kan di Nah, diberikan gitu saja apa ada tindakan dari Mbak kemarin Titin? sama pengacara saya itu sudah dikirim somasi ke sana. Tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Kirim somasi agar Mobil diamankan dulu, jangan dijual dulu lah. Oh itu. Karena kan masih mobil belum ruwet Mas. Ngoten. Siap. Nah, dengan Pak Budi sendiri posisi mobilnya sekarang? Kalau setelah dibawa bagus itu nggak tahu Mas posisi mobilnya di mana. Saya tanya pun dia nggak ngaku. Jadi nggak tahu posisinya sekarang? Nggak tahu. Ya. Beda-beda berarti ya apa tiap korban? Karena saya tahunya itu gara-gara saya post di Facebook. Lalu kan ada orang bilang, Mbak di sana loh mobilmu. Nah, Bapak ini kan nggak ngepost di Facebook, jadi nggak tahu unitnya yang mana dengan nopel berapa, kan kita nggak tahu. Gitu. Soalnya mau post tuh ada perasaan takut Mas. Oh iya. Soalnya kan kalau kita asal post kan kita bisa kena. Iya. Tapi kan kita mencari haknya kita nggak menunjukkan, dan itu fakta. Kecuali kita hoax, itu bisa dibilang pencemaran nama baik, ya kan? Nah, dengan adanya kasus ini,
apa sudah kapok untuk berurusan dengan pelaku? Sama pelaku. Iya. Saya males mas WA pelaku. Karena justru semua ya janji manis. Tanggal 20 mbak bulan ini sampai keluar bulan lagi tanggal 20 mbak sampai ganti tahun. Dulu kita butuh, kita jual ini butuh. Butuh nantinya untuk digunakan apa rencananya? Ya kita kan mau tukar toh mas juga mau tukar sama yo. Kalau iki GDP kalau ngersane tanggungan gitu loh. Oh, itu kalau Pak Budi sendiri? Itu kan mobil adik saya toh mas. Itu saya suruh manggilkan, terus bagus saya datangkan. Rencana adik saya itu kan buat bayar utang adik saya. Terus kebetulan adik saya itu kerja kan, biasanya kerja itu kan tidak kerja, daripada nanggung mobil tiap tahun kan mesti hair kan. Itu bulan depan kan waktunya hair, dia daripada kebebanan itu dia mau jual aja gitu. Tapi nggak taunya terus uangnya malah nggak keluar. Ini gimana diuber-uber bank mas? Iya Pak Budi. Diuber-uber bank, dan kita nguber-nguber pelaku. Aduh. Ngeri ya. Untuk harus diwaspadai dan korban-korban tentu apa ya dengan adanya kejadian seperti ini. Kapok mas, tapi kita juga harus berani. Lek kita nggak berani kita digertak karo dhek wedi. Lek wong nggak anu. Soalnya dhek kita itu dan gertak. Modusnya mesti gertak, sama korban gertak. Itu loh. Seolah-olah cari kesalahan kita, malah kita bisa dibalik. Bukan ada etikat baik, oh iya nemoni, oh iya saya mbak urung duwe apa piye semoyo lah apik-apik. Dengan menemui kita kan berarti ada etikat baik ya mas, ada mediasi. Tapi kan nggak pernah bisa ditemuin. Sampai pernah aku beberapa kali tuh berangkat ke rumahnya itu setelah subuh. Warna Tirta ke warna Dadi loh mas, lumayan. Sama mas, saya juga pernah sama keponakan saya itu pagi jam 4:30 kalau nggak jam 5 saya berangkat dari rumah sama keponakan. Itu dia nggak ada, yang menemui itu istrinya malah marah-marah, bentak-bentak kita. Mbak Tati? Iya. Masa mas? Iya. Sama Tati Jerui? Iya. Nah, aku nggak pernah mau keluar. Bentak-bentak. Nggak pernah mau keluar. Malah menyalahkan dia. Iya. Menipi mas. Terus marah-marah. Jadi Dina sendiri terakhir. Dia katanya begini kan, dia bilang, sampean ki urusannya harus bagus, orang karo aku. Nyapa kok golek anu malah tuh teko kene si isu. Gitu. Ya kayak bapaknya kemarin waktu korban ke sana kan juga sama bapak mertuanya yang marah-marah ya mas ya. Kalau Budi terakhir komunikasi sama pelaku kapan? Komunikasi terakhir itu 30 November terakhir itu. Setelah itu kan dia waktunya bayar pelunasan itu. Dia saya saya kejar, saya suruh bayar, nomor saya diblokir langsung. Setelah itu tidak bisa komunikasi. Dan komunikasi terakhir itu ngobrolin apa? Terkait apa? Pelunasan itu atau gimana? Iya, pelunasan. Terkait pelunasan kan dia janji mau bayar tanggal 30 itu. Dari siang sampai malam kan saya terus kejar. Gimana bos ini? Sudah tanggalnya kok belum di-tap. Akhirnya dia blokir ke nomor saya. Berarti nggak dibalas, nggak dijawab? Dibalas jam nanti kalau sudah masuk digeser. Bilangnya selalu begitu. Sama. Oh, jawabannya sama. Ya, sama set. Ditembak gini. Pas katanya cair dari lesen. Mbak, ini masih jam 3 mas tak WA. Ini masih antri di pencairan. Gitu. Masa jam 6 tak WA. Masuk. Kan harusnya antri di pencairan minta nomor rekeningku yang masuk langsung ke rekeningku kan mas. Terus nggak bisa, terus sampai akhir bulan, mbak ini akhir bulan saya nggak bisa mencairkan, alah lah winginya piye. Nah terus lucu lagi kemarin mas, pas kita datang ke rumahnya sampai update TikTok, itu kan ada anak boy Bagus di rumahnya, tak suruh nelpon Bagus, katanya HP-nya rusak,
Terus anaknya tak panggil, tak suruh nelpon mamanya, HP-nya rusak juga kan. Iya, iya. Tuh. Berarti ya emang selicin itu ya. Iya. Nah, dulu itu pas ngasih BPKB, saya minta gini, Mas, aku mau sikil, tak ngewirawiri selama uang belum cair. Saya bilang gitu. Kamu kan bakul mobil, kudune kan punya unit, ya enggak? Posisi itu saya rental, namanya dulurku. Terus, pas Mbak, terus rentalanmu, sesek tak bayari, ngeten. Sampai uangnya metu, ngeten. Nah, sampai wis jatuh tempo, nggak ada uang masuk, sampai wis rentalan tak tutup, wis entak oke. Sampai wis kliwat ku tak wira-wiri goleki barang, Mas, goleki wonge kan wis kliwat tempo dhek nggak bayar. Ngeten sampai 5 November bareng namanya Kacung, aku 5 November cek ke Kacung. Cat semua saya print sampai sak mene loh Mas, cat TDI tak print kabeh san. Dan itu juga jadi barang bukti di kepolisian. Iya. Ini kan pelaku kan terkenal licin. Iya. Dan sampai sekarang kan di kepolisian juga nggak ada kabar. Nah, katanya apa? Punya backingan nih pelaku ini. Katanya katanya itu ya ada ada orang berseragam lah di belakangnya gitu loh. Katanya saudaranya juga polisi apa gimana? Infonya gitu. Tapi kita kan juga belum pasti ya Mas ya. Katanya seperti itu. Ya. Itu dengar dari beberapa korban yang lain. Iya. Dan korban yang lain itu kan dulunya temannya sendiri, jadi mereka tahu toh siapa yang dekat dengan dia, Iya, siapa kesehariannya gimana, itu kan udah tahu. Apa temannya itu sama teman aja tega, sama tangga aja tega. Iya, Kalau iya. kita orang jauh, kalau saya kan jauh, Tetangganya banyak, Mas, kan nggak tahu. yang jadi korban. Oh, ini pelaku asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Blora, dan domisili sekarang? Wonodadi. Wonodadi, Kebon Agung. Kebon Agung. Oh, Rumah istrinya itu. iya, iya, Mertua. iya. Ya. Nah, kan korbannya banyak. Nah, itu kalian berkomunikasinya gimana? Katanya ada grup sendiri ya? Iya. Saya buatkan grup ya Mas ya. Grup WA. Buat grup WA. Satu grup itu sudah ada 11 orang. Dan satu korban, satu mobil yang digelapkan. Ada yang dua. Ada yang dua mobil. Nominalnya nggak sama. Ada yang sertifikat tanah Wih. sampai 1M 2M dimasukkan BRI. Gila, ngeri. Berarti nggak hanya mobil. Nggak hanya mobil. Nah, itu yang punya tanah itu gini, sering dimintai tolong Bagus nih. Kalau Bagus mau survei pengajuan bank. Jadi itu kan yang punya tanah juga bakal mobil. Jadi dimintakan mobil yang gede-gede Mas, dikondeleh nang showroom Bagus supaya supaya ketorone isi ada mobilnya. Jadi kan bank percaya. Padahal itu kan cuma pinjam mobilnya. Iya. Sampai pernah satu kali tuh kan BPKB juga harus ada di sana toh biar bank percaya. Waktu katanya si ini korban BPKB dikembalikan sama mobil itu, ada BPKB 1 nggak ada. Dicari tahu ternyata dibawa anak buah. Katanya mobilnya mau dilesing, terus jaluk sak mobilnya mandian ngoten. Terus ibu korban iki mau bengok-bengok. Terus mobil disore-sore balik dino iki lek ora aku segah ngewangin mobil digorono neh. Akhirnya dibalik nih. Ya, ngeri-ngeri ya teman Radar Blitar. Ini ada penipuan yang tentu harus diwaspadai oleh teman-teman agar nggak ada korban lagi ya. Betul. Nah, kalau sekarang berarti si pelaku ini masih beraktivitas dan mencari mangsa lagi nih berarti ya, Pak? Kemungkinan. Iya. Kemungkinan begitu. Tapi ini nggak tahu nih posisi pelaku di mana ini. Saya belum tahu Mas di mana. Karena ngakunya mesti di luar kota, tapi ya mesti suatu saat ya eroh lah paling. Iya. Ya, semoga nantinya kasusnya bisa segera terselesaikan dan pelaku bisa tanggung jawab lah. Amin. Oke. Oke. Ya, mungkin
ada yang disampaikan lagi terkait kasus ini? Untuk Bapak Kapolres, Bapak Polisi, tolong segera ditindaklanjuti supaya tidak memakan korban lagi dan supaya si tersangka jera. Karena kami rakyat kecil, pada siapa kami mengadu dan pada siapa kami minta pertolongan. Kalau bukan ke Bapak Polisi. Semoga cepat diusut dan cepat ditangani. Semoga dengan adanya podcast ini bisa didengar oleh bapak-bapak kepolisian ya. Amin. Iya, iya. Nah, mungkin itu dulu karena kasus ini juga cukup penting. Ini nantinya tentu menjadi atensi oleh pihak kepolisian. Semoga bisa cepat terselesaikan. Oke. Nah, itu dulu. Terima kasih atas waktunya Mbak Titin, Pak Iya. Budi, dan semoga teman-teman Radan Blitar bisa lebih waspada adanya kasus penipuan ini agar tidak terjadi kepada teman-teman Radan Blitar. Nah, akhir kata saya Fajar sebagai host Oke. di podcast Radan Blitar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.